Oke, kalian mau cerita pendakian ke Gunung Slamet ya? Iya. Ini semua ada yang ikut ke Gunung Slamet kan? Naik kalian bertiga ya? Bisa Tapi di sebenarnya ada bisa- satu orang lagi. Oh, satu orang lagi, kalian berempat. Iya, berempat. dia masih sibuk kerja sekarang. Oh, gitu. Biasa lah, muda karir. Oke. Siap, siap, siap. Oke, boleh dimulai ceritanya? Mungkin tapi gue nggak cerita langsung ke Gunung Slamet. Gue cerita awal mula ketemu Iya, lagi nih boleh, teman boleh. SMP. Ya, boleh, boleh. Itu Awalnya- gimana ceritanya? Awalnya kita tuh sama-sama belum tahu nih. Ini pada suka mendaki gunung juga. Tapi awalnya tuh gue suka kepo-kepoin dia nih, lihat-lihat gitu di SG, di SW. Ya. Kayak yang, dia suka juga nih ke gunung nih. Lihat dari SW SG-nya. Terus gue coba ajak-ajak. Ini bocah nih buat ngumpul lah gitu, ngobrol-ngobrol dulu pertama mah. Terus? Dari situ kita pertama project tuh ke Gunung Kencana. Gunung Kencana, itu Iya. awal kalian mendaki itu. Awal banget itu. Awal banget. Bareng-bareng. Awal pertemuan lah ya. Iya. Setelah beberapa tahun pisah dari SMP. Oh, berarti Gunung Slamet ini mempertemukan kalian kembali nih. Ya. Ya, tepatnya sih begitu. Oke. Boleh Awal di mempertemukan ceritain? tuh Kencana dulu. Boleh ceritain di Gunung Kencana tuh berapa orang kalian naik? Wah, banyak sih kayaknya. Banyak tuh. Kurang lebih 8 orang lah. 8 orang. Terus di Gunung Kencana nggak ada kejadian apa-apa? Aman waktu itu kita, alhamdulillahnya. Aman waktu itu ya. Iya, ceria lah gitu lah. Mungkin yang horornya nih yang di Gunung Slamet ini ya mungkin ya. Iya. 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 Berarti yang Gunung Kencana tadi kayak nggak ada apa-apa lah, kayak semuanya itu berjalan dengan lancar aja ya. Iya. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oke, berarti bisa kalian mulai tuh cerita kalian di Gunung Slamet gimana? Kita awalnya nih mendaki tuh pengen berempat nih, semuanya tuh teman SMP kita. Semua. Oh, semua. Oke. Berempat itu gua, Rizky, Anto, sama Diki. Atau lagi si Kato namanya. Terus Yona ya. Ya, Julpiana. Terus. Kita tuh di situ udah segala, kan ini atas kemauan si Yona tuh. Yang awal mula pengen ke Slamet itu bang sebenarnya si Yona. Oh Yona. gitu. Terus. Dia udah rencanain segala macem di rumahnya, udah pengen beli logistik segala macem. Briefing segala buat Udah ngomongin. pokoknya udah di-preparein, diomongin lah semuanya lah. Terus. Tapi pas 2 minggu sebelumnya tuh dia coba-coba ngelamar kerja. Dia pas keterima di salah satu perusahaan tuh. Akhirnya dia nggak ikut. Dia masih bingung tuh. Aku Aku mau di sana apa kagak nih? Soalnya mungkin dia nggak enak juga mau bocah nih. Dia yang ngajakin juga kan, masa dia nggak ikut. Tapi akhirnya pas 2 hari sebelum pendakian dia malah milih kerjaanan tuh. Agak jengkel juga sih ya. Akhirnya dia nggak ikut berarti. Nggak ikut dan kita bingung kan, masa bertiga doang nih, kentang banget nih. Cari orang nih satu lagi nih. Terus ada nih temen si Diki. Ada teman gue bang, emang sering daki sama gue sih dulunya. Jadi gue kontak lah dia. Ternyata dia mau Buat berempat tuh. buat berempat gabung sama bocah gue. Terus. Nah, akhirnya kita langsung mencoba untuk briefing, Bang. Briefing buat ngomongin untuk ke Slamet kan. Selamat. Jadi kita berempat, saya, Rizky, Diki sama Dudung. Berempat jadinya Iya, kalian ya. akhirnya kita ngomongin logistik segala macem kan. Nah, setelah itu kita langsung melakukan booking tiket. Booking tiket di salah satu tempat persales lah lebih tepatnya. PO Bis. PO Bis. Kita pakai Murni Jaya. Berapa waktu itu kita? Tiketnya 125. 125 ya? Udah makan. Makan. Bersama makan. Sandwich juga tuh dipakai. Lumayan lah. Murah ya. Iya. Meriah. Terus. Dapat makan segala macam, tinggal duduk doang. Kita turun di terminal Bobot Sari. Sorry, kalian berangkat nih dari rumah jam berapa kalian? Kita ngumpul-ngumpul tuh jam habis asar lah. Habis asar lah. Habis asar. Namanya bocah kayak gini kagak ada yang apa namanya konten. Entah. Tim rebahan. Berangkat kita kira-kira tuh jam 6:30 habis maghrib. Habis maghrib kalian berangkat Ya, nih. PO nih.
Terus Nyampe Subang kita makan sekiranya jam 1-an lah. Kalau nggak salah ya. Jam 1 malam. Nyampe Bubut Sari kita jam 4 ya. Jam 4. Jam 4. berarti kalian nyampe base campnya jam berapa tuh? Nah dari terminal Bogosari kita kan jam 4 nih bang. Nah akhirnya kita nggak rehat, langsung nyarter cari angkot. Nyarter angkot sampai ke base camp Bambangan. Sampai ke base camp Bambangan 4:30 lah. 4:30 kira kami rehat bang, rehat segala macam, ngecas HP. Coba buat tidur juga karena di bis nggak nyenyak banget tidur. Aduh. Terus abis kalian ngurus kayak simaksi gitulah ya. Nah kita kan rebahan tuh bang, sesampainya. Nah setelah pagi kita makan bang, warung yang kita singgahin tuh bukanya jam 6 pagi. Oh gitu. Preparean dia ya subuh mungkin masak nasi kan. Nah setelah jam 7 pihak basecamp kan buka tuh. Akhirnya kita ngurusin maksi segala macem kan. Nah yang PA-nya si Dudung katanya kan ada bang ya, surat sehat ya, surat sehat. Nah ternyata di basecamp itu nggak ada. Oh nggak ada, bohong deh berarti. Kita panik deh tuh dia Nah, gimana kita nih. panik nih, satu orang nih yang nggak ada. Nah dia apa sih nyari ini ya? Nyampe ke bawah, Nyari nyampe mau klinik ke lah. Klinik lah, jadi kita nungguin dia kan lama tuh kan. Buat bikin surat dokter itu. Iya, surat dokter itu tuh. Terus lanjut, kalian berarti kelar jam berapa tuh ngurus semuanya? Ngurusin maksi ya 8 kurang lah. jam 8 kurang sih, logistik kita dicek kan sama pihak basecamp. Nah kita prepare ulang, butuh packing lagi kan ke carrier. Kita start jam 8 dari 8, pintu gerbang Bambangan itu. Oke. Nah setelah itu pihak ojek menghampiri kita untuk menawarkan jasanya. Oh iya, siap. Akhirnya kita bukan menolak rezeki dia sih ya, cuman kita Pengen nyoba lah gitu intinya mas. pengen Ya nyoba dari apa sih nol gitu. tanpa naik ojek. Secapek Ternyata apa? yang Secapek jauh apa? banget ya. Di itu sih maksudnya gimana ya? Kalau mau ke Gunung Slamet via Bambangan harusnya sih naik ojek aja gitu. Biar nggak Karena capek gitu. 20.000 lah bisa apa namanya tuh? Nolong ekonomi. Iya, menurut ekonomi masyarakat UMKM. UMKM. Terus. Bisa memangkas waktu juga lumayan. Akhirnya kalian nggak naik ojek itu, kalian tolak tuh. Enggak. Tapi waktu itu pasti tengah-tengah kita Karena emang kita nolak karena emang sih. belum capek, belum merasa capek bang. Di tengah-tengah ada orang Sok-sokan bang, gimana gitu ya kan. kalau naik ojek kok enak banget gitu naik ojek ya. Iya, ternyata kan udah setengah perjalanan dari WC. Lah kok kayaknya enak juga naik naik ini. Iya, lihat pendaki lain kayaknya Ojek. lewat gitu enak banget naik ojek ya kan. Nah, terus berarti kalian akhirnya jalan ke pos 1 nih. Sampai pos 1 ya. Jam berapa nyampe pos 1 kalian? Sekitar jam 9-an ya kalau nggak salah ya. Oh, berarti jaraknya lumayan deket ya? Dari Lumayan. base camp ke pos Lumayan 1. sih bang. Nggak terlalu jauh lah bang. Pos ojek lah itu masalahnya. Ke pos ojek gitu. Masih bayangan ya. Berarti kalian nyampe pos 1 ke jam 9. Kalian sempat rehat dulu apa lanjut kalian? Pas pos bayangan kita ya biasa minum-minum es. Oh. Kayak sebat-sebat dulu lah. Iya coba. Sambil nyesel juga sih nggak naik ojek. Iya. Lihat orang kan ya. Capek juga ternyata. Oke, berarti kalian lanjut lagi jam berapa tuh? Jam setengah 10-an ya. Iya. 10-an. Lumayan lama kita di situ rehatnya. Lanjut berarti kalian ke pos 2 nih. Iya. Terus gimana tuh di pos 2? Kita dari pos bayangan nih ke pos 1 tuh lumayan sih 45 menit gitu. Oh, terus. Di situ kita sempat ketemu pendaki dari Purwokerto juga. Oh, kalian gabung Iya. jadinya. Di situ kita masih bisa seneng-seneng lah gitu soalnya. Kan kita kan cowok semua nih, di situ kan ada ceweknya nih. Oh. Jadi bisa lah Penyegaran mata bang. Cuci Gimana ya? mata, cuci mata di gunung. penyegarannya. Iya. Siap. Akhirnya kalian bareng tuh. Bareng kita sebentar doang. Oh, sebentar. Iya, karena ada ceweknya. Jadi dia jalan Agak lama. Agak lama.
Terus kalian berarti lanjut sampai pos 2 jam berapa kalian? Dari pos 1 ke pos 2 tuh kurang lebih 2,5 jam waktu itu kita. Oh, jalan lama. santai. Lama ya, Iya, lumayan ya? Lumayan. Mereka juga pedes Speknya banget. juga pedes banget sih, curang, jalan. Curang. panjang sih bang, lebih tepatnya. Itu kita masih ya normal-normal aja lah, ketawa-tawa, bercanda-canda, ya sebat-sebat gitulah. Sampai di pos 3 kita rehat sebentar karena ada yang mau BAB nih. Ada mau BAB. Iya, di situ udah kayak gimana ya? Udah mulai merasakan mungkin ya. Udah mulai merasakan sih. Pas datang kabut itu kita kayak ngerasa gimana ya? Wah, apa karena ada yang salah ngomong nih kita nih? Kok rasanya beda banget hawanya nih. Oh, itu mulai awal mulai horor-horor di tuh di pos situ. 3 tuh, Itu sekitar jam berapa di sana? Di pos 3 kita itu berapa ya, setengah 2:30 berarti. Apa jam 2? kita waktu itu kurang lebih jam berapa ya, nggak terlalu merhatiin jam sih, cuman Kayaknya mendaki siang itu, sih. Siang ya. kita tuh Kayaknya mendaki siang. kayak nyantai aja gitu, nggak terlalu mikirin jam. Yang kita tahu tuh cuman dari pos berapa tadi, pos 3 ke pos 4 45 menit ya. 10 menit. Ya, di pos 4 itu samaran tuh Nah di pos si Anto nih mulai ngerasa ada yang Ada yang janggal lah. Jangan. Di pos 4 ini bang, menurut warga lokal dan pendaki lain, di pos 4 ini menyimpan mistis bang. Mistis. Mistis apa tuh? Ya seperti dibilang katanya sih ada hantu anak kecil lah. Oh, di sana. Iya, menurut warga lokal ya. Nah, kita kan berfotoria bersama pendaki lain. Nah, setelah kita melewati pos 4, setelah melewati pos 4, di situ ada pohon tumbang, Bang. Ada pohon tumbang. Pohon tumbang. Nah, pas pohon tumbang ini kan tadinya kita mau melewatinya itu ngelangkah kan nggak bisa ketinggian. Nah, otomatis kan kita ngolong, harus nunduk lah, harus sedikit nunduk. Iya. Nah, pas ketika saya nunduk, tiba-tiba ada tangan gitu, Bang. Ada tangan yang mentogin kepala saya ke pohon itu. pohon itu, Bang. Oh, jadi pas lu lagi turun, tiba-tiba kepala lu kayak dipentokin gitu. Ya, pas Iya. gua Wah, turun gila. tiba-tiba kayak dipentogin itu, Bang. Oh. Sama tangan itu kan gua, wah kata gua, udah nggak beres nih. Oh. Akhirnya gua langsung lari lah ke bocah. Nah, dia ceritanya cuman gua enek dik gitu doang. Kan kita aneh ya, Kan kita aneh, dia nggak berani cerita, Pas Bang. foto-foto nih masih pada ketawa-tawa. Pas dia kepetok kok malah diem gini jadinya. Gue tanya, "Toh, lu kenapa?" Kata dia, "Ntar gue ceritain." Oke. Mulai kayak pendakian tuh mulai terasa nggak nyaman. Mulai janggal lah. Iya, pas- Iya, ada pas- kejanggalan-kejanggalan. Itu bisa lu ceritain nggak pas lu dipetokin itu, lu kayak ngelihat sosok atau apa atau gimana? Kalau itu sih kayak melihat kayak selibas makhluk halus gitu, Bang. Oh, jadi kayak lewat gitu dia. Iya, kayak lewat gitu, kayak gimana ya, dia tuh kayak mau mentogin gua banget ke atas, Oh. kayak mau ngegencet gua lah. Oh. Kayak mau ngegencet gua. Oke. Terus itu mungkin ya yang mulai parah lah ya. Iya, Mulai ada gangguan. mulai ada gangguan lah itu di pos 4. Itu sekitar jam berapa di pos 4? Sekitar jam 3 lah. Oh, masih sore. Lebih. Oh, masih sore. Jam setengah 4 lah. Jam setengah 4-an, Bang. Oke, lu Tempatnya. setengah 4 tuh di Iya. sana. Terus langsung kalian lanjut tuh pas kejadian itu apa Iya. break dulu? Kita lanjut terus, Bang. Lanjut terus. Iya, Oke. soalnya takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada teman-teman gua ini yang bertiga. Udah gak enak juga kan hawanya. Iya. Kalau berhenti juga ntar kita malah kayak lihat-lihatan nih, "Wih, kenapa ini malah diem terus nih si Anto?" Kita nanya pun karena di atas gunung kan kalau ada hal-hal kejadian gitu nggak boleh Nggak boleh ceritain. Oh, Jadi, kalau turun baru boleh. Iya, kalau udah di bawah lah ya. Oke. Berarti bagian dari etika mungkin sih. berarti kalian lanjut ke pos Pos 5. pos 5 berarti. Itu sekitar jam 5-an berarti. Iya, jam 5. Jam lima. lebih Jam lah. 5. Niatnya sih kita emang nggak mau di pos 5 ya. Pos 5, Niatnya kita di pos 7, Bang. Karena di pos 5 itu
kita nggak bisa lihat kayak sunrise segala macam lah gitu. Iya. Karena ketutup semua kan tuh, ketutup vegetasi. Akhirnya kalian nge-camp di sana. Iya, Di karena pos 5. kita Estimasi jamnya. iya molor sih lumayan, karena kita yang nyantai. Gimana Kayak nyantai? nyantai. Terus kalian di pos 5 itu berapa lama di sana? Kita nggak camp di pos 5. Kita nggak Ngebangun pos 5. tenda sih Iya. bang, ngebangun tenda kita. Oh, Nge-camp di pos 5 kita bang. pos 5. Berarti sambil nunggu summit mungkin. Iya, kita bongkar tenda, masak-masak lah, bagi-bagi tugas. Ada yang masang fly sheet, ada yang masak air buat yang kita lagi. Di situ kita ngobrol-ngobrol juga nih sama pendaki yang tadi ketemu di trek, sekarang ketemu lagi di ini ya, di tempat camping. Ternyata dia juga nggak bisa maksain karena si ceweknya ini kakinya keseleo. Namanya si sebutin nama ini. Sebutin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ragil. Namanya Ragil. Oh, Dia tuh kakinya keseleo, dia tasnya tuh dibawain sama yang namanya Imam kalau nggak salah ya. Itu orang Purwokerto tuh. Kita di situ ya masih mulai ketawa-tawa lagi lah gitu, mulai kayak cair lagi suasana setelah ada kejanggalan di pos Samaran tuh. Di situ kita bersih-bersih lah, ganti pakaian. Setelah itu sholat maghrib, ngobrol-ngobrol lagi, lanjut terus Ke malam. sampai sholat isya kita masih ngobrol-ngobrol terus. Dan kita langsung mutusin tidur nih. Buat tidur. Iya, Oke. sebelum tidur kita kompromi dulu nih, mau jam berapa sakit nih. Ternyata kita bangunnya agak kesiangan sih, terhitung agak kesiangan jam berapa? Setengah 4 ya. Sampah. Setengah 4 kalian Iya. bangun tuh. Kita bangun, kita buka tenda, dingin banget nih. Kita pas lihat keluar, banyak kuda yang pada naik nih, bocah-bocah nih. Kita di situ jadi apa kita waktu itu makan ya? Bakso aci, segala macam itu. Semua makanan yang kita siapin buat sebelum apa namanya summit, kita masak dulu di situ. Akhirnya kalian masak dulu, habis itu baru kalian lanjut lagi naik. Iya, siap-siap semua. Karena waktu itu kita udah paling terakhir. Rombongan terakhir. Intinya kita rombongan terakhir sih bang untuk summit itu. Iya. Oke. Itu ke kalian summit jam berapa tuh? Setengah 4 kita beres-beres semua. Jam 4 kalian Iya. summit. Udah keluar tenda semua rapi, setengah 4. Tapi emang pas malamnya juga di tenda itu bang tuh kayak ada yang ngegangguin gitu bang. Oh, ini yang ngerasa berempat apa? Si Diki doang yang nggak bisa Gue doang yang nggak bisa tidur bang malam itu. Gua udah tidur bang. Oh, udah Nah tidur. dia bertiga udah tidur nih bang. Karena emang gampang banget tidur, lagi capek. Lagi capek banget sih bang, pules. Boleh diceritain tuh, digangguin apa tuh? Gue kan malam-malam nggak bisa tidur bang ya. Kayak semacam ada yang selebet gitu bang, bayangan-bayangan gitu. Kadang lewat gitu. Gue coba tidur lagi kan lah, mungkin tenda sebelah ya kan. Gue coba tidur kok agak merem dikit kayak ada yang ber gitu bang ke tenda gua. Oh. Apa Kayak sih? ada angin yang nerpa gitu, tapi Iya, kayak cuman di nggak ada tenda angin. Oh, nggak ada angin. Eh, Cuma itu kayak kelihatan nggak kayak sosoknya itu apa? Sosoknya sih kayak orang kayak lari gimana ya bang ya? Kayak lari cuman berjubah gimana gitu bang. Anjir, gila sih. Itu Jadi tapi dia gangguinnya tuh lama nggak? lumayan sih bang, kayak ada 5-6 kali semburan gitu bang. Wah, gila 6 kali. Itu tapi cuma lu doang yang. Cuma gue doang, gue mau bangunin kan niatnya, cuma kagak enak, dia lagi pules tidur bang. Lagi Ya udahlah, ngoroknya ya. ya udah di situ gua langsung aja lah, gua playset gua ke ini apa, kemukain semuanya udah tutup dah semua, udah tidur udah. Gua paksain tidur di situ. Tuh apa namanya? Lumayan banyak juga ya, beberapa kali gitu kan? Iya. Di situ gua belum berani cerita juga sih ke anak-anak. Oke. Terus Karena pada kita tahan semua. Kita tahan semua ya. nah, terus kalian lanjut nih, mulai summit nih. Singkat Iya. cerita nih, karena abis makan bakso aci yang lumayan bikin Pedes bos ya? perut,
jam 3:30 kita rombongan terakhir. Terus Rombongan terakhir kita jalan sebentar dari pos 5 tempat kita camp. Si Diki ini dia sakit perut. Iya. Karena mulai kerasa banget tuh lah dari dulu bahasanya ya. Dia langsung buka nanti. Dan yang bikin gua, mungkin bukan gua doang ya, karena kita pas kejadian itu tuh sama-sama ngeliat, sama-sama tatap-tatapan mata gitu. Kalian ngeliat sosok apa? Kita belum lihat sosok. Belum sosok. Pas si Diki lagi BAB, di atas pohon tuh ada yang jalan nyamperin kita gitu. Wah, anjir. Yang sekarang pun kalau gue ceritain mungkin gue masih merinding ya. Gimana? Karena emang itu bener-bener kayak gimana sih, speechless gitu, kita nggak bisa ngomong apa. Itu bisa lu gambarin ya kayak sosoknya gimana? Sosoknya bener-bener gak kelihatan waktu pas dia nyamperin di atas pohon gitu tuh. Cuman pokoknya ada di beberapa arah. Gue ngeri banget kok. Beberapa arah dia nyamperin kayak kita gitu. Terus gua, Dudung, Anto pada tatapan mata gitu gak kelihatan ini ada apa gitu ya. Mungkin kita pas mau cerita juga kita takut gitu, karena kita bener-bener ini kelompok terakhir. Terus Sampai itu udah nih kita mulai kayak ayolah jalanlah, mumpung ntar masih jam berapa nih, belum subuh lah, kita takut kesiangan juga kan ini puncak. Kita lanjut dah tuh, mulai ke atas kan nih jalan tuh mulai ada orang-orang gitu ya, kayak jalur air lah bahasanya. Temen gua si Dudung paling depan, gua di belakang Dudung, Diki sama Anto. Si Dudung entah kenapa pas baru jalan di lorong tuh dia kayak udah ngerasa takut banget gitu dia. Cuma dia aja tuh yang ngerasa, apa kalian semua? Kita semua ngerasa sih bang. Kita semua ngerasa. Cuman kita nggak berani saling ngomong gitu. Nggak saling berani ngungkapin bang lah. Kita di situ tuh udah mulai kayak gue duluan, gue nggak mau paling belakang. Dan yang ternyata yang terdepan pun dia nggak berani buat paling depan, si Dudung itu. Si Dudung minta buat gue gantiin di depan. Terus akhirnya lu di depan nih. Gue di depan. Terus di situ tuh puncak dari segala pengerian yang kita alamin. Pas apa namanya, lorong belokan, di situ ada kayak gunungan tanah yang agak bisa dibilang kayak iyalah buat kayak orang istirahat gitulah ya, refleks. Terus pas gue center situ, pas gue belok, gue nggak pernah ngeliat sosok yang sebegitu kayak seremnya gitu ya. Kayak Itu yang dia paling tinggi lah derajatnya di antara tempat yang ada di situ. Mungkin rajanya situ. Iya. Mungkin. Itu bisa lu jelasin nggak sosoknya tuh gimana? Sosoknya tuh bener-bener yang belum pernah gue lihat, karena gue sendiri pun kalau emang ke sosok atau per dunia gaiban itu gue udah nggak aneh banget. Karena gue pun kayak di Kobong itu pesantren itu tuh ilmunya tentang ilmu hikmah. Entah ada yang datang ke guru gue buat ngerukiah lah. Pokoknya gue udah nggak asing kayak gitu, kayak ngeliat ya sekelebat atau sosok-sosok gue sering banget ngeliat. Itu berarti kalian ngelihat berempat nih kalian? Gue doang yang ngeliat. Lu doang yang ngeliat? Karena gue paling depan. Entah karena si Dudung itu bener-bener udah nggak kuat di depan, dia minta gue buat gantiin posisinya. Jadi leader. Itu pas lu ngelihat itu dia lagi ngapain? Dia cuman duduk gimana kayak gimana sih orang segagah-gagahnya gitu ya. Ini ngepelin tangan. Merinding banget gue. Itu bisa lu jelasin nggak kayak sosoknya tuh kayak sosok apa sih? Kayak kakek kah atau dia bener-bener gak kayak orang tua, bener-bener orang keker banget. Oke. Duduk begini, kakinya mengeluncur ke bawah gitu ya. Dan itu lumayan tinggi banget. Kalau diukur pakai ukuran manusia ya, bajunya putih semua, tapi coklat gitu, ada kayak mungkin tanah gitu ya. Oke. Terus plus berlumuran darah semua. Darah semua? Iya. Gue bener-bener gak bisa ngebayangin dah. Gue pun sekarang gak kuat gue ceritain ini. Mungkin kalau gue sendiri yang ceritain, gue gak bakal bisa ngomong lah gitu.
karena gue baru ngeliatin kayak gitu. Sejelas itu ya. Iya. Mungkin emang apesnya gue kali ya, itu bener-bener sosok gede berjubah tapi kotor semua sama darah sama kayak yang bekas Gila sih. Oke, itu berarti lu ngelewatin makhluk itu. nih ceritanya pas gua nih mungkin center ya, gua center nih ke depan nih lorong center nih, pas gua mau jalan gua tengok ke dia, gua liat dia tuh, gua langsung gini kan, astaga dia mati. Terus gua tengok lagi, alhamdulillah udah gak ada nih. Oh, langsung hilang berarti. Iya. Gua pun nggak berani ngomong ke teman-teman gua karena emang masih kita pendem lah. Oke. Itu kejadian nggak jauh dari pas si Diki ini BAB. Nah itu bisa diceritain gitu yang pas si Diki BAB itu kan tadi katanya sempat ada gangguan juga tuh. Kenapa tuh? Ya itu mungkin karena nggak tahu ya, kita juga heran kenapa gitu. Pas dia BAB dia jongkok, kita bertiga, gua, Dudung, Anto berdiri, tiba-tiba ada jalan semua tuh di atas kepala kita, di atas pohon. Dan itu kita bener-bener speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Dan gue pun gue merinding banget terus ceritainnya. Oke. Terus? Nah, yang anehnya bang, kan habis kita BAB itu kan, kita BAB, gue BAB. Nah, selang berapa kita perjalanan nih, nah kita nemuin kakek-kakek ya. Oh iya benar kakek-kakek. Kakek-kakek bang. Oke, terus malam-malam pas summit. Pas mau summit ada kakek-kakek. Lu bayangin aja kan ya, jam segitu ada kakek-kakek lagi bawa kayak tanaman-tanaman apa gitu bang. Oh, itu bisa lu jelasin kayak kakinya tuh dia pakai pakaian apa dia? Kayak pakai sarung ya. Dia bang. Pakai sarung, bawa golok. Bawa golok bawa apa gitulah. Panjang iya. segini nih. Bawa apa sih? Tanaman gitu bang. Oh. Nah, kita heran kan di situ berempat nih. Lu kok ada ya kan, apa warga lokal apa gimana ya kan di situ kan. Kita bingung juga tuh di situ. Kita saling tatap-tatapan aja kan. Gini-gini kan. Siapa? Ah udahlah, cabut aja ya kan. Mungkin warga lokal lah ya. Yang tahu daerah situ, yang ke atas nyari apa gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi itu kalian semuanya ngelihat bang, ngelihat. Tapi dari tatapan dari kakak itu kalian kayak ngerasa aneh nggak? Apa biasa aja? Kalau saya pribadi sih biasa aja sih bang. Biasa aja kalau saya pribadi. Cuman yang bikin anehnya itu kok ada kakek-kakek jam segini sendiri gitu. Oh dia nggak bawa senter? Nggak bawa sih. Nggak bawa senter? Wah gila, itu cukup aneh juga sih. Jalanan gelap kan? Dia aneh kan ya? Dia ada gitu. Ada timbul gitu bang dari samping. Wah gila sih. Kita pun kaget sebenarnya. Gila. Nah terus kalian abis lihat kakek, terus ngeliat sosok yang tadi, akhirnya kalian lanjutin perjalanan nih. Apa kalian tuh kayak break dulu? Kita lumayan 5 menit kita break dulu. Break tapi dulu. Nggak di tempat gue liat yang sosok gitu. Pokoknya Gua agak narik dia lah, karena mungkin cuma gue doang yang liat nih. dia doang mungkin. Gue tarik ke di atas sedikit lah, kita baru break nih. Karena emang dingin banget kan. Udah pada aus juga. Kita break sekitar 5 menit. Pas gue nengok ke arah kiri lagi, gue liat lagi. Tapi itu sekarang dia bener-bener natap gue. Anjir. Demi Allah gue masih merinding banget ceritainnya. Terus. Karena gue yang lihat doang nih mungkin nih, gue jadi ngerasa ini salah kita apa ya, nyampe kayak begini terus gitu. Oke, bisa lu detailin nggak kayak wajahnya tuh dia gimana tuh wajahnya? Badan gede, tinggi, berjubah putih, kotor sama darah sama tanah. Terus pas dia ngadep ke lu, mukanya hitam, nggak kelihatan muka sih. oh nggak kelihatan, hitam semua. Cuma yang buat matanya merah. Anjir. Dan gue bener-bener nggak kuat, kayak ngeok nih, astagfirullah langsung gue untuk mata gitu. Karena gue nggak bener-bener nggak bisa cerita ke siapa-siapa ya. Iya. Udah gue alami sendiri lah.
Tapi dalam hati gue bingung nih kenapa gue bisa kayak gini nih. Apa salah kita nih maksudnya gitu ya berempat. Nah dia nongol lagi Iya. Maksudnya kan kalau cuman sekali mah oke lah, karena emang itu tempatnya mereka. Tempat mereka kan banyak di gunung, di laut. Jadi kita tuh yang maklumin lah kalau cuma sekali lah. Karena emang gue juga karena sering lihat hal-hal kayak gitu. Kalau cuma sekali gue udah heran. Tapi ini kok bisa nyampe 2 kali. Kayak ada yang janggal gitu ya. Iya. Naik lagi. Ayolah jangan lama-lama nih, ntar kalau lama-lama kita dingin badan. Kalau kelamaan itu diem. Naik lagi dan itu nyampe ke pos 6 masih lorong lagi. Iya. Orang yang katanya mistis ya. Dan bener-bener gue ngeliat dia lagi. Oh dia masih ngikut dia. Gue kayak ngerasa diikut dulu. Wah gila sih. Itu dia posisinya yang pas lu ngeliat yang sekarang nih lagi ngapain dia? Lagi ngeliatin lu juga? Sekarang dia ganti posisi dulu. Dia begini kayak orang gimana sih gitu. Kesel gitu lah, pengen ngasih peringatan. Karena emang kita kan gak ngerti ya apa maksudnya nih. Soalnya kita kan nyampe ini. Dan mungkin tuh temen gue yang peka. Gue bener-bener gak bisa mikir nih gue kenapa gitu. Masih mikir lah ini gue ngelakuin apa. Iya. sampai ada sekali. Sampai berkali-kali gitu ya. Itu dia pas lu ngeliat dia pas di tempat pos 7 tadi, itu lama dia? Agak lama. Beraniin diri buat ngeliat dia terus. Sekarang gua ngedit pun dia masih ada juga. Masih ada, gila. Ya. Gila sih. Gua terus langsung ngalih pembicaraan nih ke mereka ngobrol-ngobrol lah biasa santai. Terus buat cari suasana juga kan, walaupun dalam hati ya masih bingung juga kenapa bisa nyampe gini. Terus kita lanjut lagi pos 7 ya. Di situ kita alhamdulillah tuh agak tenang lah nemuin orang. Tapi dengan di situ pos 7. Satu tenda doang tapi ada perapian di situ. Kita ngangatin dulu lah. Ngangatin nyantai, ditawarin kopi sama mereka. Kita ngopi dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol biasa. Ya nyantai sih di pos 7 itu kita masih gue bisa cari suasana lagi gitu lah. Cari suasana nggak terlalu memikirkan yang udah gue lihat tadi. Ya pokoknya yang lihat tadi lupain aja lah, nanti lanjut cerita di bawah gitu ya. Iya. Oke, akhirnya kalian di pos 7 sekitar jam berapa kalian? Kita udah mau deket subuh. Mungkin di sana subuh udah lewat lah ya kayaknya. Sekitar jam 5 ya. Jam 5 kurang udah mau fajar nih. Udah lewat subuh ya? Iya. Dan akhirnya pas kita di situ udah tuh alhamdulillah tuh kita nggak ada, udah normal lah, nggak ada gangguan lagi. Karena mungkin dunia mereka cuman sampai matahari terbit fajar. Oke. Akhirnya kalian lanjutin buat ke puncak nih. Iya. Lanjut lagi. Kita happy lagi. Sampai puncak. Iya. Sampai puncak jam berapa kalian? Kita nyampe puncak jam 7 lewat. Jam 7 lewat. Jam 7 lewat 10 mungkin nggak? Nanti bisa dikasih fotonya ke gua, nanti gua masih lengkap fotonya kita. Waduh, gua nggak punya bang. Ya udah, gua punya, lu aja gua gojekin gua ya. Bang, betul sekali lagi. Tadi sih pas gue lihat bagus. Tapi itu pas sebelum puncak kan ada pos 9 tuh. Nah pos 9 pas sebelum puncak nih bang. Pos 9 namanya Pelawangan. Jadi batas akhir pendakian. Di pos 9 tadi. Iya, batas akhir pendakian. Di situ untuk para pendaki hanya dibataskan sampai pos Pelawangan itu bang. Oke. Pelawangan. Batas akhir vegetasi betul. Nah terus dari pos 9 ke kita puncak tuh alhamdulillah normal. Karena udah cerah. Udah cerah. Terang sampai ya? jam 7 lewat lah kita sampai puncak. Akhirnya kalian senang-senang di sono, foto-foto ya. Iya. Ketemu lagi tuh kita sama yang bocah rombongan Purwokerto itu tuh. Kita ketemu lagi bang.
bisa normal lagi, foto-foto nih sama ciwi-ciwi tanpa gue nggak bisa kayak ngobrol-ngobrol tentang apa yang gue alamin lah gitu. Gue udah lepas aja lepas. Oke, berarti kalian di puncak berapa lama kalian? Sejaman kita Sejam lebih ya. Iya. Nah, Soalnya kita nyobain beberapa puncak di situ. Iya. ya itu si Dudung pengen ngerasain ke apa sih namanya? Yang ke kawah. Yang ke kawah, Bang. Puncak apa tuh sih namanya? Puncak dari apa ya? Pokoknya jalur yang beda dari yang kita naikin lah. Oke, berarti kalian sejaman di sono, foto-foto segala macem. Akhirnya kalian turun nih, Seberes foto-foto semuanya. foto Dokumentasi turun. lah. Oke, tadi kan sempat cerita tuh, katanya kalian sempat mencar nih. Nah, gimana tuh ceritanya? Pertama sih gue turun tuh pas baru turun banget nih, masih normal lah. Kayak jalan-jalan biasa bareng. Karena emang di trek summit Gunung Selamat tuh lumayan susah kalau buat turun. Oh gitu. Karena bener-bener licin, nggak stabil gitu bebatuan tanahnya. Gue mencar dah tuh mereka berdua. Gue aman-aman aja nih pas turun nih. Berarti yang mencar nih kalian berdua nih. Iya mereka berdua. Berdua. Itu kayak jadiannya jam berapa tuh pas kalian mencar tuh? Kita turun dari puncak jam 9:30. Tanggal 10 turun. Selesai foto-foto langsung turun. Kok kalian bisa mencar? Kenapa tuh kalian mencar? Karena emang kita saling berbeda itu pandangan kayak gimana ya turunnya lewat sini nih. Kan bener-bener nggak satu jalur gitu kalau pas turun dari puncak. Oh, beda jalur. Iya, maksudnya banyak gitulah, banyak Cabang, banyak cabang. opsi jalan gitu buat kita turun. Nah kebetulan tuh fisiknya emang dia tuh lumayan daripada gue berdua nih bang nih. Oke sih Bang, kalau untuk masalah fisik biar gua akuin. Oke, siap. Nah, bisa diceritain nggak pas kalian tuh pas tersesat tuh gimana kalian? Di situ bukan pas kita itunya ya. turun ke itu bang, Itu pas mau turun ke pulang ke jalan. camping. Pas Iya. arah mau pulang. Iya. Oh, berarti kalian pas turun nih masih aman berempat nih Iya, kalian. dari puncak ke tenda yang kita ngecamp itu masih aman. Oh, sih. masih aman. Masih Oke. aman-aman aja Masih soalnya aman aja. kita masih happy lah ya. Iya. Masih menikmati lah. Pas ngelewatin udah mau ke pos 5 nih, tepat si Diki buang air, gue mulai nyadar nih kenapa gue bisa diliatin sama dia gitu, sama sosok itu. Oke. Ternyata si Diki ini kurang ke sebelah kanan lagi gitu dari trek. Kurang ke samping lah. Ya, kurang ke samping. Karena kan itu bener-bener emang udah pepet banget. Emang udah nggak kuat banget bang gua. Iya, udah nggak bisa mikir lah di mana nih. Udah di ujung ya? Iya, ternyata Iya. pas turun kita tuh ada 2 cabang. Karena pas malam bener-bener nggak kelihatan dan udah pepet banget, si Diki mungkin agak ke track sih. Oh. Dan di situ gue sendiri merasa gimana ya, oh ternyata gini tuh. Pas di bawah kan kita dibilangin ya ada peraturan juga, nggak boleh pup gitu Di trek. sama trek ya. Oh. Tapi karena emang malam kita nggak tahu, bener-bener kepepet udah di ujung banget, agak ke situ beraknya agak ke Kurang nyerok lah. iya. Ya mungkin tuh nggak sengaja juga lah Sengaja juga. karena malam kan ya. Iya, karena emang malam gelap juga. Gelap itu tuh bener-bener gelap lah. Pepet juga. Tadi kita sadarnya tuh itu ada percabangan jalur. Oke, berarti kalian nih lanjut turun berempat, nyampe jam berapa kalian tuh? Kita nyampe Pas nyampe tenda? pas mau duhur ya, udah mau duhur kita. Lemudur, Iya. tenda. Nah, Akhirnya, itu terhitung lumayan telat sih kita Iya. turun ke itunya, ke tempat camping kita. oke, akhirnya kalian lanjut turun jam berapa? Kita turun Kita masak sekitar masih ada sisa bakso aci ya. Iya. Kan Ada itu Soaci. top banget sih. top gimana? Bikin sakit perut. Tapi abis makan bakso aci nggak pup lagi kan? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah aman. Lancar sih nggak ada. Cuman dia dong nih bang agak pengen pup. Cuman dia percaya sama keyakinan dia, katanya batu bisa nahan perut, nahan pup. Pup, oke. Ya kantongin dan tuh Dia batu. kantongin tuh batu tuh. Singkat cerita nih, di pos 5 kita udah siap nih, udah beres nih mau turun. Dari pos 5 ke pos 4
normal lagi lah, karena emang siang ya. Oke, itu kalian sekitar jam berapa tuh pas mau turun? Selesai itu kan sholat zuhur kita jam 1-an ya. Iya, masak-masak Iya. dulu ya kan. Saya masak-masak, ngopi dikit, Beres-beres. beres-beres, makan. beres-beres. Sambil Makan makan. siang. Ada yang masak, ada yang beres-beres tenda. Bagi-bagi tugas lah Tugas. dari kami berempat. Oke, akhirnya kalian melanjutkan turun sekitar jam berapa? Jam 1. Jam 1 kalian turun akhirnya. Oke. Terus kalian turunnya dari pos berapa sih? Dari pos 5 ya? Pos 5 bang. Dari pos 5 ke pos 4 kalian nih. Hmm. Nah, kalian pas turun ke pos 4 itu ada kejanggalan lagi nggak? Masih normal kita. Normal sih, Bang. Iya. Oke, terus Pos 4, gue udah mulai bisa nih sama ini, sama Diki sama si Anto. Karena si Dudung nih maunya lari nih. Katanya Oh. dia kalau jalan ditahan gitu sakit buy. Dengan gue ngabis aja lah. Daripada dia sendirian, mending gue temenin kan. Jadi, Nah, jadi berdua kita dua lah. bagi-bagi kelompok lah. Kelompok. Ibaratnya jangan ada yang ninggalin bang. Jangan ada yang sendiri nih Iya. ya bang. Intinya harus berdua deh. Harus ada temen lah satu minimal. berarti 2 lanjut, 2 stay berarti nyantai dulu. Gue Iya, nyantai. Ngacir. Gua sama Dia Diki pakai nyantai. mode apa kali lah? Mode sage. Tarik kijang kali. Iya. Oke, terus kalian yang tersesatnya nih yang pas di mana tuh? Dari pos, mungkin mereka nih bang nih. Oke. Dari pos itu, kita misalnya tuh pas hujan, kabut tebel, dari pos 2 ke pos 1. Nah bang, setelah kita berpisah tuh kan dua orang tuh gitu kan. Nah itu tuh selepas itu kabut mulai turun bang, Oke. tebal lah. Nah mulai hujan. Hujan gerimis gitu. Iya, rintik-rintik ya, tuh ya. Rintik. Nah di situ kan kita jalan. Nah di depan kita nemuin apa tuh? Percabangan. jadi. Kayak jalur percabangan gitu bang. Oke. Nah gua kan bingung nih sama si Anton nih mutusin nih Oh. ke kiri atau ke kanan ya kan tuh ya. Iya. Nah di situ gue ribut lah sama si Anto nih. Gue ke kiri, nah dia ke kanan nih bang nih. Oh. Sempat berdebat kalian. Berdebat lah gue berdua nih. Udahlah, gue kan ya udahlah gue ngalah kan. Jadi gue ke kanan kan sama dia ya tuh ya. Gua ke kanan akhirnya. Itu kenapa lu putusin kanan? Karena Apa? feeling gue tuh ke kanan bang. Oh, kanan. Feeling gue ke kanan. Nah udah gitu jalurnya itu licin, Oke. bebatuan. Oh, kalau yang jalur kiri. Enggak, yang kanan. Oh, yang kanan. Kanan. Emang kan itu lagi ngepas banget kan, kabut, terusnya rintik hujan, ya kan? Oke. Nah pas gua turun di situ, kok nggak nemu ujung. Kok malah makin curam ya kan tuh ya. Orang gua bingung. Oke. Terus Kata gua kok nggak nemu ujung nih. Iya. Terus kata gua sama Diki ngomong, Dik, ini kita di mana ini kok nggak nemu ujung? oh. Nggak nemu ujung, gua bingung. Kata gua, duh, gua harus gimana nih? Udah gitu capek, emosi mulu, ya kan? Nah, pas gua mau terus aja, terus mapai, terus pas gua mapai nggak nemu ujung bang, Oke. nggak nemu ujung, gua bingung. Terus kata gua ngomong Diki, Dik, gimana nih? Kata gua, Nah gue coba jalan. Ya udah tuh kita jalan aja lah nggak apa-apa. Kok makin curam bang? Oh. Makin curam. Nah di depan itu bang, gue lihat sama si Yanto kayak ada bayang-bayang si bapak-bapak yang di atas itu bang. Anjir. Itu bisa lu gambarin nggak kayak perawakannya gimana deh? Kakek-kakek ya, ya. oke. Kakek-kakek gimana kayak masih bawa ini bang nih. Oh, masih bawa yang tadi. Iya, buah kembang itu sama Oh. si Arifnya itu tuh. Oh. Seolah-olah kayak sini kata dia gitu kan. Oh, kayak manggilin. Kayak manggil. Nah gue masuk, mungkin gue lagi capek ya kan. Halo mungkin ya. Mungkin halu ya kan. Gue jalan terus, kok tiba-tiba dia nggak ada. Oh, itu berarti nggak adanya itu cepet. Iya cepet, kayak bebayang doang gitu bang. Mungkin halu gue gitu kan berdua. Namanya habis naik terus pulang kan berat ya kan. Capek lah. Capek lah ya ibaratnya. Kabut juga ya. Pas kabut juga lah mungkin itu kabut lah ya.
Terus gue jalan lagi, kok jalannya makin curam. Makin curam. Di situ gue udah sama si Anto nih. Udah bingung gue. Bengong di situ ya kan. Gue mutusin nih sama si Anto. Jadi gimana nih Toh? Gue bengong kan di situ minum lah. Bentar ya kan. Akhirnya kita berdua sepakat nih mutusin buat naik lagi ke atas bang. Oh naik lagi kalian ke si percabangan itu tuh. Ya akhirnya gue naik lagi ya kan ke atas. Walaupun agak capek juga ya kayak kita naik ya jatuh terus kita. Iya. Perjuangan tuh perjuangan itu mungkin. Terus kalian lanjut naik lagi, akhirnya ketemu lagi percabangan itu. Ketemu lagi lah kita ke percabangan itu. Nah di situ kabut agak mulai yang terang lah. Agak mulai nggak ada ya tuh ya. Ya udah kita mutusin lah untuk belok ke kiri akhirnya nemu jalan. Akhirnya nemu jalan juga ada ini ya pelangnya tuh ya. Iya, pelang panah gitu. Okay. Nah kita di situ bersyukur banget lah. Kalau misalkan kita terusin ngikutin si bayangan itu mungkin nggak tahu kita kedepannya gimana ya kan tuh ya. Masih ada atau enggak kita. Iya. Akhirnya kalian ketemu nih sama dua rombongan nih. Nah dia tuh udah gue nungguinnya ketawa-tawa banget serius dah. Dia tuh lama banget. Kan pikirnya ya usul-usul aja deh gitu dah. Pikiran baik-baik. Ya, mungkin dia kayak lagi rehat dulu lah gitu. Ya kan bosnya santuy banget. Gue mau duduk ketawa-tawa aja. Iya. Kopi, makan gorengan. Pas tahu dia salah arah, gue ngakak. Dia sebenarnya malah ketawa bang. Gue selain kalau ketemu makhluk itu gue masih bisa ketawa. Kayak makhluk yang bener-bener kayak apa yang gue itu. Tapi gue belum tahu cerita dia kan. Gue tau dia cuma salah arah doang, makanya gue masih bisa ketawa. Gue bener-bener ngakak banget. Oke, akhirnya kalian ketemu nih sekitar jam berapa tuh akhirnya kalian ketemu? Sore. 4 sore. Setengah 4. Itu abis turun itu ada kejadian janggal lagi nggak? Dari situ kita udah terlepas dari semua hal-hal baik. Terlepas. Mungkin ya itu horor yang pertama mungkin atau yang paling terseram menurut lu? Menurut gue sih terseram dari segi sosoknya ini yang benar-benar belum pernah gue lihat. Udah kayak cerita gue yang pas di gunung-gunung lainnya. Oh beda. Oke mungkin gua nanti bakal nanya di pas akhiran. Oke, ini kalian kan digangguin sama makhluk kayak gitu kan, kayak berturut-turut gitu kan. Itu kalian kayak ngelakuin apa kalian pas sebelum naik tuh? Kita sih nggak ngerasa salah ataupun nggak bikin salah yang bener-bener fatal gitu yang kita tahu. Cuman akar masalah ini ada pas Diki yang pupnya tuh kurang keluar dari jalur. Iya. Oke. Kita sebenarnya cuma gue sih yang sadar karena cuma gue doang yang lihat. Dan pas kita turun itu bener-bener gue merasa ini ternyata yang bikin gue dikasih lihat sama dia gitu. Ini kan sebenarnya kalau yang hal kayak gitu kan harusnya yang ngelakuin, yang digangguin. Iya. Tapi kenapa malah lu nih yang digangguin? Mungkin apa sih emang gue, karena emang mungkin ya gue yang paling peka sih, soalnya gue kan di tempat pesantren atau kobong itu udah sering lah, iya. Bisa dibilang sering kayak gitu ya. Oke, mungkin ya segitu aja kali kayak pengalaman kalian ya. Iya. Oke, mungkin kalian ada pesan-pesan buat para pendaki mungkin ya. Ya kita kan di gunung kan sebagai tamu ya. Ya menurut gua sih kita harus mematuhi ya kan aturan itu. Gunung dan alam mengandung bahaya. Jika kedatangan manusia tanpa persiapan sama saja dengan mengundang bahaya. Siap. Lanjut, ada lagi dari ya mungkin kita harus sopan aja kali bang ya, beretika juga ya kan. Ya mungkin gitu aja sih, yang terpenting sopan sama makhluk-makhluk halus, insya Allah dia nggak ganggu kita. Oke, siap. Oke, mungkin
dari lu terakhir pesannya apa nih? Karena kita masuk gua nih, utamanya ke gua, karena gua orang muslim ya. Gua yakin tuh gunung, laut semua ada penjaganya. Dari yang gua tahu guru gua, gunung itu yang jaga Nabi Ilyas, sedangkan laut itu Nabi Hidir. Jadi kita kalau mau naik gunung nih, tawasul dulu nih kita harusnya nih ke Nabi Ilyas. Jangan lupa juga orang tua nih kita nih. Kita harus minta izinnya. Siap. Harus benar-benar izin pokoknya, terutama ibu. Jangan sampai nggak izin. Soalnya gua ada kejadian yang nggak mengenakan itu. Harus banget, benar-benar harus lah itu izin orang tua. Wajib lah ya. Wajib banget. Udah sih dari gue itu aja bang. Oke, siap. Makasih semuanya.